Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang sangat berbahagia, para pecinta kimia, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa kembali berjumpa di channel Chemistry. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi indikator asam basa. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, tidak lupa saya juga mengingatkan untuk senantiasa mendukung channel ini dan bisa mengetahui update terbaru di video-video di channel Chemistry. Untuk itu bisa kalian subscribe, like, share, dan bisa diketik loncengnya. Baik, tidak banyak waktu, kita langsung lanjut ke materi kita, yaitu tentang indikator asam basa. Setelah kemarin kita membahas tentang teori asam basa, lantas bagaimana kita bisa membedakan antara sifat asam dan sifat basa, salah satunya yaitu dengan cara menggunakan indikator asam basa. Secara garis besar, indikator asam basa itu didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan warna pembeda. Saya ulangi, zat yang dapat memberikan warna pembeda dalam lingkungan asam atau basa. Ingat ya, ada kata kunci yaitu warna pembeda. Dalam beberapa macam jenisnya, ada 3 jenis dalam indikator asam basa. Yang pertama adalah indikator lakmus, yang mungkin kita sering pahami ya, ketika kalian di SMP, bahkan mungkin di SMA, masih sering kita menggunakan ada kertas lakmus atau indikator lakmus. Ya. Yang kedua yaitu indikator universal. Ya, apa itu indikator universal? Nanti akan kita bahas di kesempatan ini. Yang ketiga adalah indikator alami. Seperti namanya alami, berarti kalian bisa membayangkan indikator ini akan berasal dari bahan-bahan alami. Seperti apa? Nanti akan kita bahas di kesempatan ini. Baik, langsung saja kita masuk indikator yang pertama, atau mungkin kita jelaskan dulu ya, apa itu indikator universal. Ternyata indikator universal itu ada 2 macam, indikator larutan dan indikator kertas. Apa itu masing-masing, kita simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah indikator lakmus. Ini indikator yang sering kita gunakan. Secara definisi, indikator asam basa yang berwujud kertas, yang di dalamnya terkandung senyawa organik. Yang mana senyawa organik ini dapat memberikan warna berbeda. Saya ulangi, bisa memberikan warna yang berbeda pada kondisi asam ataupun pada kondisi basa. Maka kata kuncinya, indikator itu bisa memberikan warna yang berbeda. Itu ya. Ada 2 macam lakmus seperti yang kita tahu. Ada lakmus merah dan ada juga yang namanya lakmus biru. Kalau kita uji dalam larutan yang memiliki suasana asam atau yang bersifat asam, seperti yang kita pahami ya, mungkin sudah paham semuanya bahwa lakmus merah itu akan tetap menjadi merah. Sedangkan lakmus biru itu akan berubah warnanya menjadi merah. Sedangkan kalau basa yang kita uji, ternyata lakmus kita bisa berubah, lakmus merah berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap menjadi biru. Dan kalau yang kita uji itu sifatnya netral, artinya netral itu pH-nya ya sama dengan 7 ya. Maka lakmus merahnya tetap berwarna merah, lakmus birunya tetap juga berwarna biru ya. Sangat mudah sekali bahwa asam itu lebih condong dia berubah ke merah atau tetap ke merah, tapi kalau basa itu berubah menjadi biru atau tetap menjadi biru. Oke, saya kira cukup mudah di indikator lakmus. Namun di sela-sela kita mempelajari indikator lakmus ini atau kertas lakmus ini ada keterbatasannya di kertas lakmus ini. Yang pertama, lakmus ini hanya dapat mengetahui sifat asam basa saja. Jadi seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa kalau berwarna merah maka dia sifatnya asam. Tapi kalau berubah atau tetap menjadi biru, dia bersifat asam. Sehingga dia belum bisa menentukan nilai pH secara spesifik. Misal yang kalian uji sifatnya asam, kita tidak tahu pH pastinya itu berapa.
Yang kita tahu adalah sifat ini dari bahan ini, dari zat ini adalah bersifat asam. Itu ya, ini sangat jelas. Seperti ini mungkin contohnya ya. Jadi misalkan saya punya tabung A, tabung B, ada tabung C. Ya. Kemudian kita uji, ada dua macam lakmus, ada lakmus merah, ada lakmus biru. Jika kita celupkan dan kita amati, ternyata ada perubahan. Ya. Yang mana di tabung reaksi A, zat A yang kita uji, ternyata kertas lakmus merahnya tetap menjadi merah, kertas lakmus birunya di uji yang tercelup ini ternyata berubah menjadi merah. Maka kalau merah berubah menjadi merah, tetap menjadi merah, maka sifatnya adalah asam, yang kita tahu ya. Kemudian yang kedua, ternyata kertas lakmus merah yang semula dia berwarna merah karena dicelupkan di dalam larutan B, ternyata lakmus merah ini berubah menjadi biru. Sedangkan lakmus biru tetap menjadi biru. Nah, itu artinya dia bersifat sebagai basa. Yang ketiga adalah ketika ada lakmus merah dan lakmus biru kita celupkan di larutan C, ternyata dia tidak mengalami perubahan atau tetap yang merah tetap berwarna merah, yang biru tetap berwarna biru. Itu artinya dia sifatnya adalah netral. Saya kira cukup jelas ya antara pembahasan di indikator lakmus. Ini diperjelas lagi bahwa kalau asam maka pH-nya kurang dari 7. Berapa spesifiknya? Nah, itu kelemahannya sih lakmus. Dia tidak bisa secara spesifik itu berapa nilai pH-nya. Kalau basa lebih besar dari 7, kemudian kalau netral bukan kurang dari 7 harusnya sama dengan 7. Yang kedua adalah indikator universal ya. Indikator universal secara definisi adalah indikator yang berisi beberapa senyawa. Nah, yang menunjukkan beberapa perubahan warna. Jadi ini ada beberapa senyawa, ada beberapa perubahan warna yang halus untuk menunjukkan sifat asam basa. Jadi dia nanti akan menunjukkan perubahan warna yang tidak hanya satu warna, tapi mungkin komposisi dari beberapa warna. Secara umum dibagi menjadi dua indikator universal, ada indikator kertas dan ada juga indikator larutan ya. Yang pertama kita bahas adalah indikator universal yang berasal dari kertas atau yang kita namakan indikator universal kertas yang bentuknya strip. Nah, indikator universal yang berbentuk strip atau kertas yang dapat menunjukkan komposisi warna untuk membedakan sifat asam dan basa. Nah, ini secara definisi seperti itu ya. Lantas bentuknya bagaimana? Nah, bentuknya seperti ini. Mungkin kalian sering melihat di laboratorium ketika kalian masuk di laboratorium sekolah, itu pasti kalian menemui benda-benda seperti ini ya. Ini namanya indikator universal kertas ya. Ketika indikator universal ini dimasukkan, nah ada suatu larutan, nah baru kita masukkan di sini. Nah nanti bagaimana perubahan warnanya? Nah secara teknis seperti ini. Nah ketika kemudian sudah dimasukkan, yang kondisi awalnya itu begini, kemudian dimasukkan, oh ternyata berubah. Jadi ada 4 komposisi warna ya ini ya. Ternyata berubah seperti ini, maka baru kemudian komposisi warna inilah yang akan kemudian kita cocokkan di ternyata nilainya sama dengan ini. Ya warnanya ini sama dengan warna ini. Ya sehingga di sini dapat kita pastikan bahwa larutan ini memiliki sifat asam dan kita tahu secara spesifik nilai pH-nya berapa. Nilai pH-nya adalah 6. Ya sangat jelas ya. Saya ulangi lagi, awalnya kemudian seperti ini dicelupkan sehingga kemudian berganti warna dengan komposisi warna yang berbeda, baru kita cocokkan standar warna pada indikator universal kertas ini. Nah ketika kita cocokkan, yang paling cocok adalah di yang saya berikan warna kotak merah ini ya. Di pH 6 ya, maka pH 6 ini sifatnya asam dan kita tahu spesifiknya ternyata pH-nya sama dengan begitu. Yang kedua adalah indikator universal dan dia dalam bentuk larutan. Nah, dan ini mungkin cukup banyak, mungkin tidak termasuk lakmus ya. Ada phenolphthalein, ada bromdimol biru, ada metil merah, ada metil jingga dan sebagainya. Nah, maka di sini ada trayek warna mulai dari tak berwarna ketika pH-nya 8,3 sampai berubah menjadi merah ketika pH-nya itu sama dengan bromdimol biru. Itu juga sama ketika berwarna kuning 6,0, ketika berwarna biru pH-nya adalah 8,0.
Dan hal yang sama untuk metil merah dan metil cyanida. Mungkin di sumber-sumber yang lain kalian juga dapat menemukan sekali lagi macam-macam indikator larutan yang bisa kalian dapat di sumber. Yang terakhir adalah indikator alami, anak-anak. Indikator alami seperti secara definisi bahwa indikator alami ini adalah indikator yang bisa kita dapatkan dari bahan-bahan alami. Yang mana secara definisi indikator yang berasal dari bahan alami. Entah itu dalam bentuk tumbuhan, sayuran, buah-buahan atau ya. Ada di sini contohnya ada kubis merah, bunga sepatu, kunyit dan sebagainya di luar sana. Nah, secara data ini mungkin contoh cuplikan dari beberapa macam bahan alami yang bisa kita gunakan sebagai indikator alami. Ada kubis merah, ada bunga sepatu, ada bunga mawar, ada bayam merah, kunyit dan geranium. Kalau kita amati di sini, warna aslinya itu misalkan kubis merah, warna aslinya itu ungu. Namun ketika kemudian kita interaksikan atau kita campurkan dengan senyawa atau larutan yang kita tidak tahu warnanya, tidak tahu sifatnya, dan ternyata ungu ini berubah menjadi merah muda. Nah, ketika berubah menjadi merah muda, maka kita dapat pastikan bahwa senyawa atau larutan itu bersifat sebagai asam. Lantas ketika ada senyawa atau larutan yang lain, kita celupkan yang sama, ada kubis merah ini yang awalnya warnanya ungu atau merah lembayung, yang kita celupkan ternyata dia berubah warna menjadi hijau, nah, maka dia akan bersifat asam. Dan seterusnya ada bunga sepatu, jadi awalnya merah tua, ketika asam itu merah, ketika basah itu warna kuning. Ada bunga mawar, awalnya merah muda, tetap sebagai merah muda kalau asam, dan ternyata berubah menjadi hijau ketika ada bayam merah, kunyit, dan geranium. Mungkin kalian bisa mengaplikasikan ini ya barangkali ya, ketika di rumah ada bahan-bahan ini bisa dicoba dengan menggunakan sampel larutan yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya, bisa asam cuka, bisa sabun ataupun yang lainnya, dan kalian uji dengan tanaman-tanaman yang mungkin kalian mudah temui di sekitar kalian. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Intinya kita tadi sudah bisa membedakan asam dan basa itu menggunakan indikator asam basa. Padahal kita tahu indikator itu bermacam-macam ya, ada indikator lakmus, ada indikator universal, ada juga indikator alami. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, di materi selanjutnya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.